tidak malu darinya, sedangkan malaikat saja malu darinya. Wali bisa dikatakan orang gila bisa dianggap wali. Karena di antara pembatal Islam adalah Islam lebih bejat, lebih buruk daripada orang yang menghancurkan Ka'bah. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan untuk menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, untuk memberikan peringatan kepada kita dari bahayanya mencela dan membunuh seorang muslim, dan agar kita berhati-hati dari setiap perbuatan yang bisa menimbulkan pembunuhan, pembantaian atau tertumpahnya darah seorang muslim di masa fitnah. Karena di masa fitnah itu, jika seorang tidak pandai menjaga dirinya, dia akan mudah terseret sehingga menjadi sebab seorang muslim dicaci maki atau dibunuh, atau bahkan dia sendiri jatuh ke dalam dosa pembunuhan tanpa ia sadari. Nah, dan ini terlihat sepanjang sejarah. Bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah kaum mukminin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal di kota Madinah di tengah-tengah para sahabat, dibunuh dan beliau sambil baca Al-Quran dan ditusuk berulang kali oleh kaum Khawarij. Karena memang Nabi memberitakan jauh hari sebelum wafat bahwa semenjak pintu ini pecah, penyimpangan dan berbagai fitnah akan muncul. Kata Hudzaifah, ini maksud dengan pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan fi'lan, dan memang setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia dengan ditusuk oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu', Al-Majusi, yang kuburannya diagungkan di Iran, muncullah Syiah, muncullah Khawarij, dan berbagai penyimpangan setelahnya. Nah, di masa Umar tidak ada yang berani menampakkan penyimpangannya dan pembangkangan terhadap aturan Islam. Utsman bin Affan itu terbunuh di kota Madinah di tengah-tengah para sahabat Nabi, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Cerita tentang terbunuhnya beliau saya kira sudah maklum bagi kebanyakan kita, tapi syahid di sini, cerita yang panjang, syahid di sini bahwa itu sudah terjadi semenjak masa para sahabat Nabi SAW. Maka diingatkan oleh Nabi sebelum beliau wafat, jangan kalian kembali menjadi kafir setelahku, di mana sebagian kalian suka membunuh sebagian yang lainnya. Karena di antara kebiasaan orang-orang kafir sebelum datangnya Islam, dan dimanapun mereka berada, mereka suka membunuh antara satu sama yang lainnya. Itu bukan kriteria orang-orang mukmin. Namun sangat disayangkan di akhir zaman itu justru dilakukan oleh sebagian kaum mukminin dengan sebagian yang lain. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an terbunuh di kota Madinah. Di lingkungan para sahabat Nabi masih ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, dan para sahabat yang lainnya. Nah, dibunuh oleh kaum Khawarij dengan alasan beliau nepotisme, beliau zalim, beliau tidak adil. Padahal bagaimana jasa beliau terhadap Islam. Beliau telah menikahi dua putri Nabi SAW, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Setelah meninggal salah satu dari keduanya, maka beliau menikahi yang lainnya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang Nabi katakan, bagaimana aku tidak malu darinya, sedangkan malaikat saja malu darinya. Beliaulah orang yang pertama kali mewakafkan sumur untuk kaum muslimin, menyedekahkan sekian ratus ekor onta dalam sekali sedekah, dengan bekal perang yang telah beliau persiapkan di atas onta untuk kaum mujahidin. Nah, Utsman bin Affan, beliaulah yang melakukan pagar betis melindungi Nabi SAW dari lemparan batu masyarakat Taif ketika Nabi berdakwah ke Taif, sehingga berlumuran darah, sehingga beliau berlumuran darah. Tetapi itulah fitnah kalau telah terjadi. Seorang ulama bisa dianggap sebagai penjahat, seorang penjahat bisa dianggap sebagai ulama. Wali bisa dikatakan orang gila bisa dianggap wali di masa fitnah. Subhanallah. Makanya benar kata Syekhul Islam, fitnah kalau udah muncul, orang berakal bisa hilang akalnya, atau dia tidak mampu mencegah orang-orang jahil dari tindakan-tindakan yang jahil. Para sahabat di masa itu masih hidup, tapi mereka tidak mampu mencegah
dan sudah tidak mampu lagi memberikan penjelasan kepada kaum muslimin yang sudah terprovokasi untuk membunuh Utsman bin Affan. Sebelum beliau dibunuh, beliau pernah sedang khutbah, ditarik dari mimbarnya, kemudian ditusuk pahanya dengan kayu. Beliau pernah diblokade rumahnya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya, dan tidak diperbolehkan menimba air dari sumur yang telah beliau bangun sendiri di kota Madinah. Dan jamaah haji diarahkan ke rumah beliau, sehingga para sahabat Nabi tidak mampu membendungnya. Dan sebelum itu dilakukan, mereka menyebarkan kedustaan terhadap Utsman terlebih dahulu. Di antaranya tersebarnya selembaran istana yang stempelnya Utsman bin Affan, perintah membunuh beberapa sahabat Nabi. Di antaranya adalah ibunda kaum muslimin Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang bertanya, apakah benar ini darimu? Kata Utsman, itu stempel asli, punya aku, dibawa lari oleh budakku, dan itu adalah kedustaan. Tapi itu sudah tersebar, sudah termakan hoax tersebut, dan sudah tidak bisa diluruskan lagi. Nah, dituduh beliau nepotisme karena beberapa gubernur Mesir dan yang lain-lainnya adalah anggota keluarganya. Pada di masa Utsman, lebih banyak lagi gubernur yang ada kaitan kerabat dengan Umar. Hanya saja karena Umar yang memimpin, tidak ada yang mengkritik ya. Inilah fitnah kalau sudah terjadi ya ikhwan. Baik, pelajaran kedua adalah besarnya dosa mencela seorang muslim. Sampai-sampai Nabi katakan, ya, kefasikan. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan kaqatli, seperti membunuhnya. Yang ketiga, besarnya dosa membunuh seorang mukmin. Apakah membunuh seorang mukmin hukumnya kafir? Artinya pembunuhnya langsung menjadi murtad dan kafir karena hadis Nabi di atas? Jawabannya, kata para ulama, dirinci. Apabila dia menghalalkan pembunuhan seorang mukmin, maka dia kafir karena telah menghalalkan sesuatu yang haram, dan sesuatu yang haram tersebut telah dimaklumi secara pasti keharamannya oleh keumuman kaum muslimin. Tidak mungkin seorang punya udzur beralasan tidak tahu itu hukumnya haram. Karena di antara pembatal Islam adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan telah diketahui secara darurat oleh kaum muslimin. Yang kedua, kalau dia tidak menghalalkan pembunuhan tersebut, tapi dia membunuh karena urusan politik ataukah yang lainnya, pembunuhnya tidak kafir, tetapi telah melakukan dosa yang sangat besar. Orang yang menumpahkan darah seorang muslim dalam Islam lebih bejat, lebih buruk daripada orang yang menghancurkan Ka'bah. Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, Nabi bersabda, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki indallah walladhi nafsi biyadi la hurmatu muslimi asyadu indallahi min hurmatik. Wahai Ka'bah, betapa mulia dan agungnya engkau. Demi Allah, jiwa seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang menghancurkan Ka'bah? Menghancurkan Ka'bah. Pasti semua orang sepakat ini bejat. Ini orang yang paling bejat, orang yang paling zalim, orang yang paling bengis, yang tidak punya kemanusiaan pada dirinya. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh seorang mukmin, ya, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i? Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya indallahi ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Runtuhnya dunia ini, hancurnya dunia secara keseluruhan, itu lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Ya. Dan Nabi menyatakan, wala yazalur rajul fi fushati min dinihi ma lam yusib daman harama. Seseorang masih berada di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Orang yang membunuh tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia ini, jangankan di akhirat. Walaupun dia militer terhebat, punya mental yang cukup kuat, ya, walaupun dia dididik mampu merenang sekian puluh kilo, ya, semua orang takut dengan dia. Dia satu orang bisa melawan dan mengalahkan 100 orang lain. Tetap hati dia nggak akan bisa dirubah menjadi segumpal baja. Tetap dia masih segumpal daging yang tidak akan pernah bisa bahagia. Tidak akan pernah hilang kegelisahan, kegalauan, frustasi, stres, kecuali dengan bertobat kembali kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah Jalla wa'ala, dan itu fakta.